Bukan bukan sesimpel itu. Jadi ketika Nabi mengatakan man tasyabba biqaumin fahuwa minhum, man laisa minna man tasyabba biqaumin, itu bukan berarti kemudian orang yang ikut Yahudi, ikut Kristen otomatis kemudian menjadi bagian dari orang Yahudi, orang Kristen dan keluar dari barisan umat Islam. Tidak sesimpel itu. Yang pertama yang perlu dipahami, hadis ini man tasyabba biqaumin atau laisa minna man tasyabba biqaumin, itu pertama konsepnya masih ikhtilaf. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang makna tersebut. Yang pertama, ulama yang mengatakan bahwasanya berbeda dengan orang Yahudi atau orang non-Muslim lah begitu ya. Itu merupakan suatu hal yang harus, yang wajib dalam segala hal. Dalam urusan akidah, dalam urusan tradisi, dalam urusan budaya, dalam urusan kebiasaan, bahkan dalam urusan performan, pakaian, penampilan. Sehingga kemudian urusan jenggot misalnya bagi ulama ini itu hukumnya wajib, bahkan setidaknya dianjurkanlah untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi kata Nabi, jenggotnya itu dibiarkan, kemudian kumisnya dibiarkan, jenggotnya dicukur. Maka harus berbeda orang Islam. Gimana berbedanya? Jenggotnya ya dibiarkan, kumisnya yang dicukur. Begitu. Sampai tingkatan kemudian misalnya kayak semir rambut harus beda dengan semir rambutnya orang Yahudi. Terus cara sholat. Jadi kata Nabi kalau orang Yahudi dan orang Yahudi itu kalau sholat itu melepas sandal. Orang Islam kalau sholat ya jangan dilepas sandalnya. Harus sholat atau beribadah dengan sandalnya. Jadi bagi golongan ulama yang pertama ini, perbedaan itu sampai ke level-level detail agar kemudian berbeda antara orang Islam dengan orang-orang non-Islam. Gitu. Tapi bagi kalangan ulama yang kedua ini, hadis tersebut itu pertama berkaitan dengan identitas sosial, terus konsolidasi politik internal kaum muslimin di saat itu ya, di abad 15 yang lalu yang masih kecil, yang membutuhkan satu kekuatan yang utuh, integritas yang kuat sesama umat Islam menghadapi orang-orang non-muslim yang saat itu sangat threatening, sangat mengancam keutuhan mereka. Sehingga kemudian perbedaan identitas antara kaum muslimin dan orang-orang non-muslim itu sangat penting untuk membedakan mana kawan, mana lawan. Mana kawan, mana lawan. Sehingga kemudian jelas loh, ini kawan, ini lawan. Sehingga kemudian titik perbedaan, titik perseteruan dan siapakah yang akan diserang dan bagaimana mengukuhkan persahabatan ya di dalam diri internal umat Islam yang saat itu masih kecil, masih rapuh. Ya, itu sangat-sangat betul-betul bisa solid dan dibutuhkan. Sehingga pada waktu itu misalnya istilah murtad itu sama dengan pengkhianat negara, pengkhianat kelompok yang itu berbahaya. Maka kemudian konsekuensi hukumnya bagi orang-orang yang murtad dibunuh. Karena kalau nggak dibunuh kemudian informasi internal yang sangat rahasia itu bisa bocor kepada kalangan-kalangan non-muslim yang itu berbahaya terhadap keutuhan Islam yang saat itu masih embrio gitu ya, masih kecil. Karena itulah kemudian istilah Nabi menekankan betapa pentingnya perbedaan identitas sosial antara orang-orang Islam dengan orang-orang non-Islam, sehingga kemudian sampai level perbedaan antara jenggot, kumis, terus nyemir rambut, tata cara sholat, ya, dan segala hal. Lah, kemudian kata ulama kedua ini ya, ketika sudah Islam sudah berkembang jauh dan kuat dan orang-orang di luar Islam tidak mengancam lagi, apalagi kemudian identitas sosial antara Islam dengan non-Islam, antara Muslim dengan non-Muslim kemudian lebih mencair. Kayak jenggot kemudian, jadi jenggot kalau sekarang tidak lagi identik dengan orang-orang Yahudi atau dengan orang-orang Islam, bahkan orang non-Muslim pun sekarang sudah memelihara jenggot gitu. Jadi sudah mulai mencari identitas sosialnya, maka kemudian hal-hal yang membedakan seperti ini itu tidak menjadi lagi hal yang diperlukan, sehingga menyerupai orang-orang non-Islam, non-Muslim dalam aspek-aspek yang dianggap oleh ulama ini tidak mencederai originalitas keislaman seorang itu tidak jadi masalah.
Sehingga dalam konteks ini ulama yang berpandang demikian memberikan dua klasifikasi tentang menyerupai orang non-muslim. Yang pertama, kalau menyerupai dalam urusan ibadah dan akidah, jelas itu tidak diperbolehkan. Sholatnya, ibadahnya menyerupai orang-orang non-muslim, jelas tidak diperbolehkan. Wajib berbeda, termasuk akidah, simbol-simbol ritual, itu nggak boleh. Kita misalnya memakai baju ritual yang dipakai oleh orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang memang khas baju ritual mereka, itu tidak diperbolehkan. Tapi di luar aspek akidah dan ibadah atau ritual ini, maka diperbolehkan selama bentuk penyerupaan itu memang sesuai dengan himmah, spirit ajaran Islam. Dalam konteks ini Rasulullah juga sudah mengajarkan bagaimana Rasulullah itu sebagai pembuat syariat itu melakukan dua hal. Pertama, open minded, membuka diri terhadap hal-hal yang berasal dari luar Islam. Dari apa itu? Misalnya dari adat istiadat jahiliyah. Ada beberapa aspek adat istiadat jahiliyah yang dianggap Nabi itu cocok dengan ruh Islam, maka kemudian diambil menjadi bagian dari ajaran Islam. Yang kedua, Rasulullah juga membuka diri dengan bersabda bahwasanya kebaikan itu merupakan hikmah milik umat Islam yang jatuh. Dimanapun umat Islam itu menemukan hikmah tersebut, di negara manapun, ya, di dalam budaya apapun dan dalam agama apapun, umat Islam itu berhak untuk mengambilnya. Dan praktek dari sabda Nabi Muhammad SAW ini kemudian tumbuh subur di abad-abad kedua, ya, di abad kedua Hijriah sampai abad-abad selanjutnya, sehingga menciptakan peradaban keilmuan umat Islam yang sangat tangguh ketika umat Islam itu bisa mengakomodir ilmu, cara berpikir, teknik-teknik keilmuan yang itu berasal dari budaya ya non-muslim, dari Yunani gitu, dari Romawi. Bahkan ada sebuah pepatah populer mengatakan utlubul ilma walau bisin. Jadi carilah ilmu walaupun ke negeri Cina yang pada waktu itu notabene merupakan negara non-muslim. Lah, pengakomodasian nilai-nilai seni, budaya, tradisi, cara berpikir, ilmu pengetahuan yang berasal dari agama-agama lain itu tidak dilarang, dan itu tidak otomatis menjadikan orang yang meniru itu menjadi bagian yang outsider, keluar dari ajaran Islam. Tidak, justru itu didorong selama apa yang ditiru itu tidak bertentangan dengan prinsip atau ruh ajaran Islam. Jadi Nabi sendiri kemudian kalau berpakaian itu biasa. Kadang menggunakan pakaian yang diberi oleh Raja Najran yang itu notabene orang Kristen, atau dikasih baju yang dihadiahi oleh raja-raja Romawi. Bahkan para sahabat biasa menggunakan baju yang itu khas dari penduduk daerah di mana para sahabat itu tinggal, yang jelas penduduk itu tidak semuanya adalah orang-orang Islam. Bahkan Nabi itu memakai baju yang diberi oleh orang-orang Muslim itu untuk sholat. Jadi nggak jadi masalah. Selama itu tidak berkaitan dengan aspek ibadah dan juga aspek akidah. Bahwa kemudian konsep-konsep perbedaan itu berkaitan dengan identitas politik, identitas sosial yang meneguhkan perjuangan umat Islam, mungkin juga perlu dipertimbangkan. Misalnya seperti dulu ketika masa-masa penjajahan, ulama Indonesia itu melarang untuk menggunakan celana dan dasi, karena itu identik dengan pakaian baju non-muslim yang waktu itu menjadi kolonial, menjadi penjajah di negeri Indonesia. Jadi berbeda dengan penjajah yang notabene juga adalah orang-orang non-muslim, untuk sebagian strategi politik untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa demi menyerang mereka, itu tentu juga dipertimbangkan sebagai sebuah bentuk pembeda yang harus dilakukan. Termasuk juga di Mesir misalnya, kontroversi tentang bagaimana hukum menggunakan topi yang waktu itu merupakan topi yang dipakai oleh orang-orang Eropa yang menjadi penjajah di negeri itu, juga penting untuk dipertimbangkan kalau itu, pembedaan itu menjadi bagian identitas kesatuan untuk memerangi para penjajah
apalagi penjajahnya adalah orang-orang yang jelas-jelas orang non-muslim. Jadi man tasyabbaha biqaumin bahwa minhum laisa minna man tasyabbaha biqaumin itu harus dipahami dalam konteks-konteks yang berbeda tergantung kepada kebutuhan tentang kesatuan dan pembeda dengan orang-orang yang akan menghancurkan tubuh umat Islam. Yang kedua juga harus berkaitan dengan apakah itu merupakan aspek ibadah, akidah, atau hanya aspek muamalah yang unsur-unsur elatnya itu bisa berubah-ubah sepanjang zaman, di mana hukum kalau tumbuh dalam sebuah tradisi dan tradisinya berubah, maka hukum itu juga kemudian sangat mungkin bisa berubah. Itu dalam pandangan ulama yang kedua. Lah terserah kita kemudian kita akan mengikuti pandangan ulama yang pertama yang betul-betul kokoh untuk kemudian megang teguh pembeda antara kita dengan non-muslim, sehingga segala apa yang berasal dari orang Yahudi misalnya, kayak konsep tarian yang sekarang lagi populer di media sosial, itu merupakan bentuk budaya yang tak layak diikuti oleh orang Islam karena alasan itu adalah budaya non-muslim, atau karena alasan sekarang orang Yahudi itu menjadi Zionis, menjadi kelompok yang melakukan genosida terhadap saudara kita di Palestina, atau kita mengikuti pandangan-pandangan konsep ulama yang kedua bahwa selama unsur yang berasal dari non-Islam itu tidak bertentangan dengan prinsip keislaman, yaitu prinsip akidah dan ibadah, maka itu layak diambil sebagai bentuk untuk menambah kebaikan-kebaikan dan peningkatan peradaban ilmu pengetahuan dalam tubuh umat Islam. Demikian.